Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Universitas Mercubuan Menteng dengan NIM saya 415221200029. Di sini saya akan menjelaskan sebuah source code di mana gambar dari RGB akan dirubah menjadi beberapa channel, yaitu seperti channel merah, channel hijau, channel biru, grayscale, dan juga biner. Jadi di sini merupakan mata kuliah pengolahan citra dengan dosen pengampu saya ini adalah Bapak Rudi Hartono. Oke, lanjut langsung saja kita buka MATLAB-nya. Oke, di sini kita buka MATLAB-nya. MATLAB ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk pengolahan citra. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah muncul. Pertama-tama kita ingin membuka sebuah filenya, di mana file ini saya letakkan di dalam sebuah folder. Sorry. Oke, pengolahan citra MATLAB. Oke, jadi kita select di sini. Maka di sini sudah ada gambarnya ini adalah dimana iqbal.jpg. Jadi pertama-tama di sini saya ingin memanggil sebuah GUI untuk lebih mudah untuk pengolahan gambarnya. Kita panggil GUI. Mungkin. Oke. Di sini kita pilih yang blank karena kita akan ingin membuat dari nol. Kita tunggu sebentar hingga muncul. Oke, sudah muncul. Di sini kita perbesar. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita pilih yang ini untuk ini ya. Oke, kita double klik. Kita tunggu. Kita cari di sini static. Oke, saya ketikkan nama saya Muhammad Iqbal, lalu NIM saya 415221200029. Lalu di sini adalah mata kuliah pengolahan citra. Oke, di sini kita rapikan terlebih dahulu. Kita tab. Oke, kita oke. Maka sudah terlihat seperti ini. Nah, setelah terlihat seperti ini, langkah selanjutnya kita membuat button terlebih dahulu untuk lebih mudahnya. Button di sini nantinya saya ingin buat untuk fungsi import gambar. Jadi kita tulis import gambar, kecil saja, gambar. Lalu di sini kita ketiknya import. Untuk tag functionnya nanti di sini adalah import agar lebih mudah dipahami. Lalu kita pilih adalah kita pilih sebuah button group, dimana button group ini nanti akan diisi oleh radio button. Nah, di sini kita tulis histogram, mungkin histogram.
setelah itu maka langkah selanjutnya adalah kita buat di sini kanal merah ataupun channel merah itu sama saja. Terus di sini juga kanal merah. Oke, kita buat hingga 5 biji. Kita di sini kita buat ini dulu, sebuah warna RGB yaitu red, green, and blue. Oke, kita rapiin sedikit-sedikit. Kita buat lagi di sini, maka RGB red, green, and blue, berarti di sini blue, kanal biru seperti ini. Di sini juga kanal biru agar lebih mudah untuk dipahami untuk di source code nantinya. Lalu di sini kita tulis karena RGB sudah selesai, maka selanjutnya adalah grayscale, di mana grayscale ini akan mengubah sebuah gambar menjadi hitam putih seperti itu. Grayscale. Lalu setelah grayscale kita tambahkan lagi di sini biner ini sebenarnya kurang lebih sama seperti kita kecil aja. Oke, kita di sini kita kurang lebih kita rapihin sedikit. Jadi kurang lebih seperti ini untuk UI buttonnya. Terdiri dari 5, yaitu kanal merah, kanal hijau, kanal biru, grayscale, dan biner yang nantinya akan kita pilih untuk membuat sebuah gambar. Lalu setelah itu kita kasih axis ini digunakan untuk menampilkan gambarnya. Ini kegedean, kita kecilkan sedikit. Oke, lalu kita tampilkan lagi di sini. Kalau axis 1 ini nantinya digunakan untuk menampilkan gambar, tetapi kalau axis 2 ini untuk menampilkan sebuah histogramnya, di mana histogram ini digunakan untuk melihat tingkat pixelnya seperti itu. Lalu di sini adalah save button. Jadi di sini mau kita tulis save all. Kita huruf gede. Lalu di sini adalah save pitch. Oke. Jadi kurang lebihnya seperti ini untuk tampilan ininya, GUI-nya. Maka setelah itu kita untuk melihat atau mengodingnya. Di sini kita tulis kita save terlebih dahulu. Maka kurang lebih seperti ini. Di sini sudah terlihat function importnya, lalu ada function save pitch-nya. Tetapi untuk radio buttonnya belum, maka kita satu-satu kita mulai untuk callback-nya. Pertama ini untuk kanal merah, lalu untuk kanal hijau, lalu selanjutnya untuk kanal biru, lalu selanjutnya untuk grayscale,
Lalu selanjutnya untuk biner. Oke. Nah, untuk semua source code-nya ini seperti ini, source code dasarnya. Nanti saya akan mengoding beberapa di import, save bits, lalu kanal merah, biru, dan seterusnya. Dimana nanti untuk import ini akan digunakan untuk mengambil gambar dari sebuah folder. Nanti gambar ini dapat dipilih seperti itu. Dan save bits ini digunakan untuk mengambil semua gambar yang telah dimodifikasi dari radio button, seperti itu kurang lebihnya. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah kodenya, source code-nya. Jadi di sini yang pertama ini saya jelaskan adalah function new opening function. Jadi ini digunakan untuk GUI pertama kali dibuka, di mana handles all modified ini akan digunakan ketika saya akan menggunakan sebuah save button. Jadi ini akan mengubah atau menyimpan gambar yang telah diklik pada radio button yang tadi. Lalu di sini handles output. Jadi di mana ini akan mengubah semua struktur di mana akan digunakan untuk GUI datanya. Nah, GUI data ini digunakan untuk mengubah sebuah strukturnya dengan menggunakan handles, seperti itu kurang lebihnya. Lalu di sini adalah function save bits. Nah, di sini akan digunakan di sini nih, all modify image. Nah, ini akan digunakan untuk men-save sebuah gambar, di mana if folder name no, dan di sini akan user digunakan memilih folder yang ingin disimpan di mana. Maka jika akan disimpan sebuah foldernya, ini akan dinamakan modified image.jpg yang seperti ini. Maka nama filenya nama file setelah disimpan akan berubah menjadi ini. Lalu jika sudah selesai semua, maka gambar all image save successfully. Nah, seperti ini. Tapi jika misalnya sebuah gambar tidak tidak dipencet keseluruhan, maka diberitahu no image to save error, seperti itu kurang lebihnya. Lalu di sini adalah function untuk import gambar. Jadi di sini adalah file akan membuka jendela folder yang dimana akan mencari sebuah file dengan akhiran JPG, PNG, BMP, dan lainnya, yang dimana itu adalah sebuah folder gambar. Jadi mungkin selain JPG, PNG, BMP ini tidak akan dapat dipilih, seperti itu. Maka di sini image read, jadi gambar ini akan dibuka, akan dibaca seperti itu, lalu akan dimasukkan ke axis 1. Lalu di sini akan terlihat show image. Nah, di sini ini akan ditampilkan di axis 1. Lalu di axis 2 ini is. Nah, isnya ini adalah histogram. Nah, ini akan ditampilkan di axis 2 seperti yang saya sudah katakan, ini akan ditampilkan di axis 2 seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke ininya, ke function kanalnya. Semua function kanalnya kurang lebihnya sama, hanya beberapa letak perbedaan. Seperti di sini ada red channel. Di sini I'm red sama dengan set cat. Nah, di sini adalah sebuah kode di mana gambar RGB akan dirubah menjadi sebuah channel merah, seperti itu. Lalu sebenarnya gini, jika kita sudah mengklik sebuah button tersebut, maka gambar ini saya sudah ngeset ini, sudah di set di sini. Jadi misalnya kita akan mengklik radio button channel merah, maka langsung gambar tersave
jika kita mengklik radio button kanal hijau, maka gambar tersebut juga akan tersave seperti itu. Dan ini akan dimasukkan ke sebuah all modify image yang digunakan untuk men-save sebuah gambar tersebut seperti itu. Sama pun begitu juga hijau, cuman bedanya di sini I'm green cat. Nah, ini kurang lebih di sini. Lalu yang biru juga sama, I'm blue, bedanya di sini doang. Selebihnya sama. Nah, untuk function grayscale di sini I'm gray sama dengan RGB to gray. Nah, karena kita ingin mengubah sebuah grayscale, maka kita mengubah sebuah gambar dari RGB ke sebuah gambar hitam putih atau grayscale seperti itu. Lalu di sini juga image simpennya iqbal_grayscale.jpg. Nah, kalau untuk biner ini sebenarnya hampir sama 11-12 dengan grayscale, tetapi dia pematokan gambarnya ini lebih jelas, mana hitam mana putih, kurang lebih seperti itu. Maka sebuah gambar ini sama seperti grayscale, maka I'm gray sama dengan RGB to gray. Jadi gambar RGB mungkin diubah dulu terlebih dahulu ke grayscale, lalu dari grayscale ini lanjut gambar dirubah menjadi binary. Maka image binary sama dengan I'm binarized seperti itu. Ini diambil dari image gray. Maka gambar akan tersimpan dengan iqbal_biner seperti itu, underscore ini ya, garis inilah intinya. Mungkin langsung kita ini saja jalankan kodenya. Maka kita running figure. Nah, pertama-tama di sini kan GUI-nya ini udah mulai di running. Maka tadi mulailah si open function yang tadi ini mulai bekerja, dimana kita akan import gambar, dan di sini akan membuka sebuah jendela folder. Maka kita memilih sebuah image yang akan digunakan untuk diubah. Di sini adalah iqbal.jpg. Maka kita open. Nah, di sini gambar sudah muncul, sebuah gambar RGB, di mana sebelah kanan ini terdapat sebuah histogram. Saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk di bawah ini adalah sebuah tingkat kegelapan. 0 sampai 50 ini sebuah tingkat kegelapan, di mana sebuah piksel mendekati warna hitam. Lalu dari 100 sampai 150 ini adalah sebuah piksel normal, warna normal. Tetapi dari 200 sampai 250 ini adalah tingkat warna yang sudah mulai keputihan seperti itu. Dan dari untuk sumbu Y-nya ini adalah sebuah banyaknya piksel atau kepadatannya piksel yang mendekati ke warna apa, kurang lebih seperti itu. Jika di sini adalah 0 sampai 50, ini warna kepadatan pikselnya ini lebih mendekati kegelapan. Dan 100 sampai 150 ini bisa dibilang ini adalah normal, dan 200 sampai 250 ini bisa dikatakan sebuah piksel yang mendekati keputihan ini bisa dibilang lebih rendah atau sama sekali tidak ada, tapi sedikit, hanya di sini nih, di 250, kurang lebih seperti itu. Lalu kita langsung lanjut, kita mulai ke ini, ke kanal merah atau channel merah. Kita klik, maka gambar sudah muncul di sini. Gambar berubah menjadi merah, grafik histogram berubah, dan di sini dapat dilihat, di sini sudah tersave iqbal kanal merah.jpg. Jadi seperti itu. Dan di sini adalah ya bisa dibilang 0 sampai 50 ini tingkat kepadatan pikselnya ini tetap tinggi warna gelapnya. Tetapi dari 100 sampai 150 bahkan di 200 ini sebuah tingkat warnanya ini keputihannya lebih dominan ketimbang dari RGB.
bukan dominan, maksudnya lebih tinggi ketimbang RGB tadi. Lalu kita lanjut ke ini, ke kanal hijau. Nah, di kanal hijau ini dapat dilihat warna putihnya ini cenderung lebih sedikit ketimbang tadi warna merah, dan lebih dominan ke warna lebih gelap di sini. 0 sampai 50-nya ini lebih gelap. Lalu kita ke biru. Biru lebih parah, dimana warna gelapnya ini lebih banyak ketimbang warna normalnya, dan ketimbang warna keputihannya, kurang lebih seperti itu. Ini dapat dilihat grafiknya. Ini tuh tinggi warna gelapnya itu, karena 0 sampai 50 ini mendekati warna hitam, dan 200 sampai 250 ini kan mendekati lebih ke putih. Tetapi di sini kan sedikit nih warna pixel yang mendekati putih, jadi makanya bisa dibilang ini sedikit. Lalu untuk ke grayscale, nah di grayscale ini muncul di 250 nih sedikit, tetapi sama saja lebih dominan dari 0 sampai 50, atau tingkat kegelapan pixelnya ini lebih banyak di pixel gelap. Dan 100 sampai 150 ini gambar ini cenderung lebih normal atau lebih seimbang, karena di sini grafiknya terlihat lebih meninggi dibandingkan channel biru tadi. Nah, lalu untuk biner ini sebenarnya sama seperti grayscale, dapat dilihat. Jadi sebenarnya sama, jadi hanya kurang lebih gambarnya saja yang lebih lebih hitam, mana lebih putih, jadi seperti itu. Nah, di sini dapat dilihat di mana ini adalah Iqbal biner, lalu Iqbal grayscale, Iqbal kanal biru, Iqbal kanal hijau, dan terakhir adalah Iqbal kanal merah. Yang dimana jika kita men-save kita di sini digunakan untuk ini, di folder mana kita ingin menyimpan sebuah gambar tersebut, kita simpan di sini saja. Kita select folder, maka gambar sudah muncul, modify image, dan di sini sesuai dengan tadi save page. Saya akan terlebih dahulu, kita lihat yang save page. Di sini all image save successfully to, nah kan, all image save successfully to. Nah, di sini adalah tempat penyimpanan sebuah fotonya. Jadi saya menyimpan di Mercubuana semester 4 di pengolahan citra dan di MATLAB. Maka kita cari, dan di sini sudah terlihat. Di sini adalah gambar yang dimana ketika kita memencet sebuah radio buttonnya. Tetapi kalau udah ada kata modify image, nah ini adalah sebuah gambar yang disimpan melalui kita menekan button save. Kita lihat di sini. Dapat dilihat di sini. Di sini gambar sudah mulai terlihat. Di sini gambar merah, lalu gambar hijau, gambar biru, lalu ada grayscale, dan ini biner seperti itu. Sebenarnya sama aja, nah grayscale dan biner, hanya biner itu dipertegas mana lebih hitam, mana lebih putih. Jadi bisa dibilang ini adalah siluet kalau biner itu. Jadi seperti itu. Dan begitu pun juga sama yang di sini, Iqbal warna RGB, Iqbal biner warna biner, Iqbal grayscale itu warna grayscale, lalu Iqbal kanal biru itu channel biru berubah menjadi biru, Iqbal kanal hijau ini gambar berubah menjadi hijau, lalu Iqbal kanal merah gambar berubah menjadi merah. Jadi mungkin itu saja shortcut atau sebuah kode untuk merubah gambar menjadi beberapa channel dengan melalui sebuah aplikasi MATLAB pada gambar pengolahan citra.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.